Oke, selamat malam Pak Heru dan Pak Surya selaku dosen etika profesi sistem informasi. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil tes kami. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai. Next. Oke, untuk anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Jose Fernando dengan PM 1931057 dan saya sendiri Evan Charles 1931137, Doni 1931125, Ferry Hartanto 1931179, Jeki Francisco 1931118, dan Dion Andrean 1931030. Next. Oke, apa itu etika dalam sistem informasi? Jadi suatu etika atau sikap yang patut diperhatikan dalam suatu pengembangan dan pemakaian sistem informasi, seperti pengguna sosial media atau orang-orang yang berpotensi dan berprofesi dalam bidang sistem informasi dengan contoh berbagi informasi atau menyebarkan suatu informasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, nama saya Jeki Francisco, NPM 1931118. Oke, saya akan menjelaskan tentang gagasan atau ide kami. Gagasan kami yaitu bertopik hoax, yaitu pengaruh penyebaran hoax di media sosial pada kehidupan milenial ini. Tentunya di era digital ini, tentunya sangat berbeda dengan era sebelumnya. Karena segala aspek kehidupan kita itu bisa dikatakan tergantung pada digitalisasi. Karena untuk berbisnis, untuk mempromosikan atau mengefisiensikan segala hidup kita, itu tergantung pada digital. Dan semua keuntungan digital itu tentunya adanya sisi negatif dari digital atau pengembangan digital ini. Tentunya yaitu penyebaran hoax atau berita bohong yang dapat berdampak pada kehidupan milenial ini. Oke, next. Oh ya. Halo, nama saya Dion Andrean, dan saya 1930. Saya akan menjelaskan mengapa kami memilih gagasan tersebut. Karena dari tahun ke tahun, mendatang jumlah pengguna internet dan media sosial di Indonesia semakin bertambah. Penggunanya dapat dilihat pada slide tersebut. Menunjukkan data tahun 2020 dengan pengguna internet bertambah 17%, yaitu 25 juta pengguna, sedangkan pengguna media sosial bertambah 8,1%, yaitu 12 juta pengguna. Data tersebut merupakan hasil perbandingan antara tahun 2019 dengan tahun 2020. Oleh karena itu, kami memilih gagasan tersebut karena akan semakin bertambah penyebaran hoax yang dapat mengaruhi milenial di Indonesia. Oke, dan next selanjutnya. Baik, saya Doni, NPM saya 1931125. Di sini saya akan menjelaskan kenapa ada muncul hoax. Dari sisi lain, hoax dapat menguntungkan suatu kelompok, individu tertentu, dan dapat merugikan suatu kelompok. Individu karena adanya sosial media, otomatis suatu berita bohong dapat diperoleh masyarakat secara cepat. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Marwan pada jurnalnya yang diterbitkan pada tahun 2017, penyebaran berita atau informasi tidak benar rata-rata berasal dari Facebook sebanyak 92,4%, aplikasi chat 62,80%, dan situs website sebesar 34,90%. Hal ini menyatakan hoax dapat menjadi sebuah ancaman bagi Indonesia. Contoh kasus seperti pada tahun 2017 di mana Pilkada DKI Jakarta dengan munculnya rasa benci atau sentimen ujaran kebencian terhadap orang yang berbeda keyakinannya. Baik, selanjutnya. Oke, nama saya Ferry Hartanto dengan NPM 1931179. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada bagian potensi dan solusi pada hoax. Oke, jadi berdasarkan analisa kami untuk menanggulangi hoax tentunya harus membangun suatu literasi dan pemahaman masyarakat ketika menerima sebuah informasi dengan cara mengenal mana sih berita yang harus kita percaya dan benar dan mana berita yang merupakan berita bohong. Bahwa netizen seharusnya memiliki sebuah filter dari dalam diri sendiri untuk tidak langsung
percaya dengan informasi yang beredar, yang mereka dapatkan, terutama pada kalangan milenial yang mereka dapatkan pada media sosial. Tentunya pemerintah Indonesia juga sudah membentuk sebuah badan cyber nasional untuk melacak sumber kabar hoax, bahkan membuat peraturan perundangan mengenai hoax. Tetapi itu saja tidak cukup, harus dimulai dari masyarakat sendiri. Jadi kita harus cari tahu terlebih dahulu keaslian berita dengan mencari tahu asal sumbernya. Oke, next. Saya Jose Fernando dengan NPM 1931057 akan menjelaskan kesimpulan. Jadi kesimpulan analisa ini akan memberikan sebuah potensi di tengah kalangan masyarakat. Tentunya harus mendapat dukungan dari pengguna internet ataupun media sosial sendiri. Karena penyebaran hoaks ini sudah dapat dikatakan sebagai sebuah ancaman nasional. Maupun setiap negara, contoh seperti yang pernah terjadi pada Indonesia, yaitu penyebaran hoaks tentang rancangan Undang-Undang 1945 tentang Cipta Kerja, yang secara dapat sejumlah pengguna media menjadi terbohongi oleh berita hoaks ini, yang dapat menyebabkan kerusuhan massa dan tentunya kita harus cermat ketika mendapatkan sebuah informasi. Nah, di sini ada next, ada sebuah kutipan yang bagus tentang hoaks. Jadi di sini ya dikutip oleh Pak Lukman, janganlah puas hanya menjadi generasi pemangsa berita bohong, penyantap kabar burung, atau penikmat konten negatif lainnya. Maksudnya di sini kita jangan gampang untuk termakan hoax yang tersebar di luar. Nah, di sini mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan kata maupun sesuatu kata yang tidak menyenangkan. Kami mohon maaf. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.